Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu, kembali lagi di episode ke-13 bersama podcast Berbakat. Saya Rasa Pamungkas selaku staf Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya sebagai host podcast Berbakat. Mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe akun YouTube kami, mohon untuk subscribe, juga untuk menyalakan loncengnya di bawah ini supaya teman-teman semua mendapatkan notif-notif terbaru dari kita. Juga yang belum memfollow akun medsos kita, yakni di fanpage Facebook Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, di Twitter Bawaslu Kaptasik, dan juga di Instagram Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini kita bersama narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Nasita Mutiara Ramadhani, anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Nanas? Apa kabar Ibu Nasita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Terestu. Gimana kabarnya Terestu hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Mungkin ada perkenalan tersendiri dari Ibu? Oh baik, terima kasih. Tadi mengawali Terestu manggil Nanas. Memang biasanya ya selalu dipanggil Nanas kalau di kantor. Cuman nama lengkap saya, perkenalkan, nama saya Nasita Mutiara Ramadhani. Saya anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya periode 2023 sampai 2008. Saya mengampu Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Ya baik. Informasi juga buat teman-teman semua, ini beliau anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya periode 2023 2028 yang kebetulan merupakan perwakilan perempuan ya Bu. Dan beliau juga merupakan komisioner pertama dari perempuan di Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Tepuk tangan ini menarik. Jadi kehadiran Ibu di sini itu menambah warna tersendiri begitu. Mudah-mudahan dapat mencairkan suasana di Kabupaten Tasikmalaya ya. Amin, amin. Sudah terasa. Baik Ibu, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait pengawasan pencalonan pada tahapan sekarang gitu. Yang akan sebentar lagi dilaksanakan. Untuk tahapan pencalonan sendiri itu dimulai sejak kapan, Bu? Untuk tahapan pencalonan tentu hari ini sudah masuknya bulan pencalonan. Oh, baik-baik. Kalau begitu berarti kan kita sudah masuk pada bulan Agustus, berarti tinggal menghitung hari begitu ya, Bu? Baik, Bu, sebelum lebih lanjut kita membahas mengenai pengawasan pencalonan, Ibu kan dari Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa nih. Iya. Boleh tahu tidak Bu, dasar hukum untuk pengawasan pencalonan ini apa aja Bu? Jadi dasar hukumnya itu yang pertama kita menggunakan Undang-Undang 10 tahun 2016, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota, wakil wali kota. Dan juga menggunakan PKPU 8 tahun 2024. Dan juga mengenai pengawasan pencalonannya kita menggunakan Perbawaslu 10 tahun 2017 dan juga Perbawaslu 14 tahun 2019. Baik Ibu, berbicara ruang lingkup Kabupaten Tasikmalaya ya Bu ya. Syarat apa saja sih Bu yang dibutuhkan seseorang jika memang ingin mendaftarkan sebagai calon bupati dan wakil calon bupati Tasikmalaya? Iya, itu ada di PKPU 8 tahun 2024 di pasal 14. Itu ada syarat calon yang harus dipenuhi. Ada dari poin A sampai S Terestu. Jadi saya coba bacakan ya karena ini harus terinformasikan dengan jelas. Oh ya, betul. Silakan Bu. Iya. Jadi di poin A bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Poin B setia. Sebentar Bu, mohon untuk teman-teman semua perhatikan karena bagi barangkali teman-teman ingin ada mendaftarkan calon begitu kan. Betul. Silakan Bu, lanjut. Di poin B setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang di poin C berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas SMA ya Terestu atau sederajat. Di poin D, berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota. Ya. Di poin E, mampu secara jasmani rohani dan bebas dari penyalahgunaan
penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim. Di poin F, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan hukum pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Di poin G, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Di poin H, tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang biasa disebut itu. Di poin I, menyerahkan daftar kekayaan pribadi. Poin J, tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Di poin K, tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Di poin L, memiliki NPWP dan memiliki laporan pajak pribadi. Di poin M, belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, wakil gubernur, calon bupati, wakil bupati, dan juga calon wali kota dan wakil wali kota. Di poin N, belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon gubernur. Mohon maaf, diulang takutnya salah. Di poin N, belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur atau bupati atau wali kota untuk calon wakil bupati atau calon wakil wali kota pada daerah yang sama. Di poin O, berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon. Di poin P, tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati atau penjabat wali kota. Di poin Q, menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Di poin R, menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara, serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Dan di poin S, berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau disebut BUMN dan badan usaha milik daerah BUMD sejak ditetapkannya sebagai calon. Itu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon bupati dan wakil bupati. Untuk partai politik tersendiri kan juga terdapat syarat jika ingin mengusungkan calon dari partai politik. Itu syaratnya apa aja sih, Bu? Jadi untuk partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mengusung calon bupati dan wakil bupati ini harus memenuhi jumlah kursi minimal 20% dan juga akumulasi jumlah suara sah 25% dari pemilihan legislatif DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Baik. Berbicara mengenai pengawasan, tadi kan sudah Ibu jelaskan tahapan-tahapan pencalonan. Iya. Nah, kita sebagai Bawaslu, tahapan apa saja sih Bu yang perlu diawasi pada tahapan pencalonan ini? Iya, jadi kita ambil dari Perbawaslu 14 tahun 2019 itu ada di pasal 2 mengenai tahapan yang perlu kita awasi. Yang pertama itu poin 2A, ini ada di pendaftaran calon. Yang kedua, persyaratan penelitian calon. Yang ketiga, tentu penetapan calon gitu. Oke. Oh, baik, Bu. Berbicara mengenai pengawasan, kita kan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya itu perlu untuk mengawasi tahapan ini ya, Bu. Iya. Sebetulnya tahapan apa aja sih, Bu, yang perlu untuk kita awasi pada tahapan pencalonan ini? Iya, kalau kita ambil dari Perbawaslu 14 tahun 2019 pasal 2 itu kita mengawasi dari yang pertama yaitu pendaftaran calon. Yang kedua itu penelitian kelengkapan persyaratan calon dan yang ketiga yaitu penetapan calon. Oh, berarti ada 3 poin yang perlu kita highlight dalam melakukan pengawasan tersebut ya, Bu.
Bisa jelaskan nggak Bu pengawasan dari setiap tahapan tersebut? Iya, misalnya kita ambil contoh dimulai dari pengawasan pendaftaran calon ya. Itu tentu kita mulai dari proses pendaftarannya, proses pendaftaran calon bupati dan wakil bupati. Setelah itu juga proses pelaksanaannya. Kita juga akan melakukan pengawasan mengenai proses pelaksanaannya dan juga penetapannya yang di akhir tersebut. Nah, bisa ambil contoh misalnya kita pada pendaftaran nih, berkas syarat calon atau syarat pencalonan ini tentu harus kita verifikasi faktual mengenai hal itu, keabsahannya, kelengkapannya juga, dan kita juga akan melakukan pengawasan melekat pada setiap prosesnya. Tentu semua tahapan yang dilakukan oleh KPU mengenai dari proses yang tadi 3 poin tersebut, kita akan melakukan pengawasan secara melekat kepada KPU mengenai hal tersebut. Oh ya Bu, selain daripada yang tadi, kewajiban partai politik itu dalam proses pencalonan ini jika ingin mengusung seseorang maju itu punya kewajiban apa Bu? Jadi untuk partai politik tentu wajib mengusung hanya satu pasangan calon ya Teh Restu, dan juga wajib juga memastikan bahwa calon yang diusungnya ini tidak diusung oleh partai lain, dan juga yang tadi sudah disebutkan seperti jumlah kursi atau suara sah yang harus memenuhi, dan juga tidak menerima atau memberikan imbalan pada proses pencalonan. Baik begitu. Kalau misalkan ternyata pada faktanya ada partai politik yang mengusung lebih daripada satu, bagaimana Bu? Nah, untuk seperti itu nanti mekanismenya itu ada di KPU Terestu. Jadi KPU dapat mengklarifikasi kembali kepada parpolnya calon yang diusungnya itu yang mana gitu. Tapi nanti mekanismenya ada di KPU. Gitu. Baik Bu. Dalam melakukan pendaftaran terdapat persyaratan, namun apa yang dilakukan Bawaslu jika terdapat ketidaktepatan atau kekurangan dalam dokumen persyaratan pencalonan? Jadi tentunya Bawaslu akan melakukan pengawasan yang seperti tadi di awal mengenai proses pencalonan ini tahapannya. Nah, kalau misalnya ada ketidaktepatan yang dilakukan oleh KPU mengenai proses pencalonan ini, yang pertama sebelum hal itu terjadi tentu kami dari Bawaslu akan melakukan imbauan terlebih dahulu. Itu sebagai pencegahan ya Terestu. Nah, setelah itu kalau misalnya ternyata terjadi ketidaksesuaian atau ketidaktepatan pada proses pencalonan ini, kita akan memberikan saran perbaikan gitu Terestu kepada KPU. Saran perbaikan. Oke, baik Bu. Terus bagaimana Bu Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya ini menindaklanjuti terhadap laporan masyarakat apabila terjadi dugaan pelanggaran pada proses tahapan pencalonan ini? Iya, tentu kalau misalnya terdapat dugaan pelanggaran pada proses pencalonan, kita akan melakukan investigasi terkait hal itu. Dan juga kalau misalnya ada dua sih Terestu, kalau misalnya bukan hanya masyarakat yang bisa melaporkan, tapi Bawaslu juga bisa saja mendapatkan temuan terhadap proses pencalonan ini. Kalau misalnya terjadi dugaan pelanggaran, tentu akan kami proses dan melakukan investigasi, melakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran tersebut gitu Teh. Pasti akan ditindaklanjuti lah gitu. Siap. Selanjutnya, apa peran Bawaslu dalam memastikan keterbukaan informasi publik terkait dengan proses pencalonan? Baik Terestu, tentu dalam pengawasan kita itu kan mulai dari pendaftaran, penelitian kelengkapan berkas dan lainnya, tentu kita juga mengawasi terhadap pengumuman pada proses pencalonan ini. Kami memastikan bahwa KPU juga harus melakukan pengumuman atau publikasi terhadap proses pencalonan mulai dari pendaftaran, kelengkapan berkas, apapun itu subtahapan yang dilakukan oleh KPU. Kami berharap tentu KPU melakukan sosialisasi sampai kepada semua elemen masyarakat. Gitu Terestu. Baik Bu, selanjutnya bagaimana sih Bu cara masyarakat untuk ikut serta terlibat dalam melakukan pengawasan pencalonan ini? Jadi kami dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawal dan mengawasi proses pencalonan dan semua tahapan tentunya. Jadi kalau misalnya masyarakat Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan informasi atau dugaan pelanggaran terhadap proses pencalonan ini, dapat langsung melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya
Tasikmalaya, baik datang langsung ke kantor ataupun melalui email, melalui Instagram, melalui platform media sosial yang kita punya, dan juga tentu kita akan menindaklanjuti hal itu ya Terestu. Contohnya seperti ini Terestu, misalnya masyarakat menemukan bahwa ijazah dari pasangan calon ini palsu, misalnya lulusannya SMA, ternyata seperti persyaratan kan terakhir harusnya SMA, tapi ternyata lulusannya SMP. Nah itu boleh langsung melaporkan kepada Bawaslu mengenai hal itu. Jadi mengenai dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh calon bupati dan wakil bupati. Baik Bu, kan sebetulnya dari setiap tahapan itu kan biasanya ada ketentuan pidananya ya Bu ya, ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Nah kalau untuk tahapan pencalonan ini tersendiri Bu, ada nggak Bu ketentuan pidananya? Iya ada Terestu. Nah itu terkait dengan sanksi pidana pada mahar politik atau bisa dibilang imbalan politik ya. Pada proses pencalonan itu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 187B, itu terkait dengan partai politik yang menerima mahar politik. Yang pertama sanksi pidananya itu paling sedikit itu di 36 bulan dan paling lama 72 bulan, dan juga denda paling sedikit 300 juta rupiah dan juga paling banyak 1 miliar, itu banyak banget ya. Terus tuh, dan juga di pasal 47 ayat 2 itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 itu untuk partai politik yang menerima mahar politik itu dilarang mencalonkan atau mengusung calon dari partai tersebut pada periode berikutnya di daerah yang sama gitu. Dan juga ini sanksi pidana pada perseorangan atau lembaga yang memberikan mahar politik. Ini kena sanksi juga Terestu, paling sanksi pidananya itu paling sedikit di 24 bulan di pasal 187C di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dan juga denda juga paling sedikitnya 300 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah gitu. Luar biasa mengeluarkan uang banyak-banyak. Ngeri juga sebetulnya kalau kita tadi membaca sanksi terhadap ketentuan pidana terhadap larangan pada proses pencalonan itu. Sebetulnya Bu dari Bawaslu sendiri nih, strateginya apa sih Bu dalam melaksanakan persiapan pengawasan tahapan pencalonan dan kiat-kiatnya itu seperti apa begitu? Iya, tentu yang pertama kita juga melakukan pemetaan kerawanan terhadap proses pencalonan ini, dan juga melakukan pencegahan dengan cara sosialisasi dengan stakeholder, dan juga melakukan imbauan kepada KPU terkait proses pencalonan tersebut gitu. Iya. Untuk imbauan itu tersendiri Bu, biasanya Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk menjaga itu imbauan kepada siapa Bu? Pertama tentu kita akan melakukan imbauan kepada KPU sebagai pelaksana pada proses pencalonan ini, dan juga kepada partai politik ya, dan juga tentu kepada stakeholder misalnya Bupati, PSDM terkait dengan jabatan-jabatan yang dilarang pada proses pencalonan gitu. Baik Ibu, kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Tadi Ibu memberikan harapan-harapan yang luar biasa untuk tahapan pencalonan ini ya. Semoga terwujud, terrealisasi. Juga tadi juga Ibu sudah menyampaikan hal-hal yang memang krusial terkait tahapan pencalonan ini. Semoga teman-teman semua dapat menyimak begitu ya. Baik Ibu, di penghujung acara sebelum kita mengakhiri podcast ini, apakah ada closing statement atau pantun begitu Bu? Wow. Langsung ditodong begitu. Kalau saya biasanya tidak biasa pantun, biasanya Terestu, tapi akan mencoba sedikit. Oke, menarik ini, menarik. Jalan-jalan beli buah delima. Cakep. Buah delima dimakan teman. Cakep. Mari kita doa bersama. Ya. Pilkada 2024 sukses dan aman. Amin, tepuk tangan. Tepuk tangan, menarik sekali. Ternyata yang bilang tidak bisa pantun menarik juga. Alhamdulillah ya. Baik teman-teman semua, kita akhiri podcast berbakat ini. Kita akan podcast berbakat selanjutnya. Mohon maaf ya Jibi, nanti kita akan potong. Baik, terima kasih Ibu atas pantun yang telah disampaikan. Sangat menarik sekali ya.
kita akhiri aja podcast berbakat ini di sesi-sesi selanjutnya, di episode-episode selanjutnya. Sekali lagi kepada sahabat-sahabat semua yang belum subscribe, mohon untuk subscribe channel YouTube ini, juga nyalakan loncengnya. Terima kasih Ibu, terima kasih semua sahabat-sahabat Bawaslu. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.